Tes suara. Oke. Hai, konnichiwa Dina-san. Konnichiwa, Sensei. Ya, o genki desu ka Dina-san? Genki desu. Hai. Mari kita mulai kelasnya ya. Oke. Oke, PR-nya barusan udah saya cek ya. Dina sama Elise tadi. Oke, yokudekimashita minasan. Kemudian kita masuk ke bab 10 ya. Bab 10 kemarin sempat saya udah bahas sih sedikit ya. Di minggu lalu bab 10 ya, pola kalimat ini singkat aja biar kita banyak latihannya, rensunya. Yang arimas ya kan, ga arimas itu biasanya untuk benda, kemudian ga imas untuk manusia dan hewan gitu ya. Kemudian sama ini juga, ini untuk partikel ni keberadaan tempat gitu ya, tapi biasanya ini yang nempel gitu ya, kemarin saya sempat bahas juga kan. Kemudian ini juga sama, ni juga tempat juga, yang untuk apa, pokoknya yang nempel gitu biasanya seperti itu. Ni itu partikel ni untuk, tapi untuk keterangan apa, tempat gitu ya. Sama iya, iya itu biasanya pakai nado, nainani nado seperti itu. Halo, Alexandra Sang, konnichiwa. Kita masuk di bab 10 ya, Alexandra ini. Oke, kita masuk ke kotobanya. Ini siapa yang ngechat? Hai, oke. Oke, dari Dinasang dulu, 1 sampai 10 Dinasang. Arimas, Mm-mm. imas, iro-iro, Ya, otoko no hito, onna no hito, otoko no ko, onna no ko, ime, ine, Inu. inu, Mm-mm. neko, panda. Hai, oke. Elisa Sang sampai 20. Oke, oke. Hai, oke, oke. Ya. Kalau Alexandra bisa join juga atau gimana? Oh, jadi lagi kerja Sandra ya? Oke, oke, oke. Oke, berarti mungkin Dina aja kali ini ya, kayaknya. Yang lebih banyak ininya nih. Boleh Dina? Eh, karena Elisa Sangnya lagi di kereta itu ya, jadi mungkin sinyalnya terganggu gitu. Jadi mungkin kayaknya Dina aja nih yang ngebaca sampai habis ya. Nggak apa-apa Dina ya? Iya, Sensei. Iya, iya. Oke. Lanjutin. Sama artinya juga sekalian Dina ya? Dari yang nomor berapa, Sensei? Dari 21. Oh iya. Nah, di buku Mina juga ada, boleh pakai buku Mina juga. Lihat nih. Doa pintu, Mm-mm. mado jendela, posuto kotak surat, biru gedung, ATM, Mm-mm. kombini toko 24 jam, kowen taman,
Kisateng coffee shop, ya toko nani-nani ya toko nani-nani, Noriba tempat naik, Ken prefektur, Uwe atas, Sita bawah, Mae depan, Usiro belakang, Migi kanan, Hidari kiri, Naka dalam, Soto luar, Tonari sebelah, Cikaku dekat, Aida antara, ya atau nado, dan lain-lain. Domo sumimasen, terima kasih banyak. Nanpura, kecap ikan. Kona, tempat atau bagian penjualan. Ichiban Shita, paling bawah. Iya. Jadi kona ini dari kata serapan bahasa Inggris ya. Kona maksudnya dari corner ini aslinya. Corner, sudut gitu kan. Kona gitu, seperti itu maksudnya. Kalau Nampura itu kayaknya punya, kalau di buku ini sih apa, saus dari Thailand atau nggak salah deh, kalau nggak salah kecap ikannya gitu ya. Makanya dia pakai kata kana ini, Nampura itu. Itu saya juga kurang tahu ya Nampura. Oke, kemudian Dinasang Sensei. yang buku Mina Bahasa Indonesia-nya ada? Ada. Buka halaman Rokuju Nana. Rokuju Nana Peji. Yang di dalam rumah Uchi no Naka. Hai. Ya, itu dibaca juga 1 sampai 10. Gengkan, pintu masuk. Gengkang. Toire. Gengkang, pintu masuk. Toire, toilet. Furoba, kamar mandi. Senmunjo, tempat cuci tangan. Daidokoro, dapur. Sukudo, ruang makan. Ima, ruang tamu. Shinsetsu, kamar tidur. Ya. Rouka, koridor. Ya. Beranda. Iya, veranda. Teras. Ya. Oke, ini kosakata yang penting juga ya Minasang ya untuk sehari-hari, terutama kalau tinggal di Jepang. Berarti kan kalian perlu tahu juga kan apa, misalkan kalian nanti dikasih apato sama perusahaan gitu ya. Jadi tata letak interior apatonya juga kalian mesti tahu tuh kosakatanya, kotobanya, seperti itu ya. Makanya saya tadi minta tolong dinas kalian yang masuk halaman Rokuju Nana ini, biar sedikit-dikit kalian udah mulai memahami nih, oh ternyata kosakatanya tuh seperti ini ya. Berarti nomor 1 nih gengkang, pintu masuk. Nah, biasanya kalau di apato atau rumah-rumah Jepang gitu ya, dia kalau kita masuk dari pintu gitu ya, nah itu dia ada tempat untuk ganti ganti sepatu gitu dari luar gitu. Jadi kebiasaan orang Jepang itu mau di rumah, mau di kantor, mau di sekolah, dari anak TK sekalipun mereka tuh udah dididik bahwa kalau masuk ke ruangan gitu ya, misalkan ruangan kelas gitu ya, kalau anak TK, anak sekolah itu ada gengkang, selalu ada gengkangnya mereka gitu. Jadi untuk ngeganti sepatu gitu, sepatu yang dari luar kan kotor gitu ya, jadi langsung masuk ke dalam itu nanti kan, karena sistemnya di sekolah di Jepang itu mereka juga sistemnya gotong royong gitu ya, jadi anak-anaknya juga ikut berpartisipasi untuk menjaga kebersihan dari sekolah, seperti itu. Terus juga kadang kalau masih anak TK itu biasanya orang tuanya juga harus berpartisipasi gitu, anak TK, anak SD, saya nggak tahu deh kalau setelah SMP gimana. Tapi yang saya tahu anak TK, anak SD di Jepang itu orang tuanya juga kadang sebulan sekali itu harus
berpartisipasi datang ke sekolah gitu, bersihin sekolahnya bersama-sama gitu, seperti itu. Itu terutama untuk sekolah-sekolah yang biasanya ini ya, apa, yang bukan swasta gitu ya, milik pemerintah gitu, seperti itu. Tapi kayaknya rata-rata sih seperti itu ya, karena nggak ada petugas kebersihannya gitu. Kalau kita di Indonesia kadang kan ada kayak orang yang bersih-bersih gitu ya. Nah kalau di Jepang tuh yang bersih-bersih gurunya juga sekalian, sama muridnya juga, sama orang tuanya gitu, orang tua dari si anak gitu, suruh bersihin sekolah juga gitu, seperti itu, kayak gitu jadinya. Makanya jadi udah dipupuk dari sejak dini gitu lah, ada rasa memiliki gitu, memiliki bersama fasilitas sekolah itu. Makanya sampai mereka dewasa jadinya ada rasa apa, kebersihannya tuh udah bisa dijaga seperti itu. Jadi itu bukan suatu hal yang tiba-tiba oh ternyata Jepang bersih gini-gini, enggak. Itu hasil dari gotong royong, dari masa kecil yang dididik gitu, tumbuh sampai dewasa gitu, seperti itu. Nah kemudian itu gengkang gitu masuk gitu kan, biasanya ada lemari kecil gitu, mungkin biasanya buat naruh sepatu. Terus masuk ke rumah biasanya juga pakai sendal juga, seperti itu, sendal hotel biasanya, atau yang sejenisnya lah, seperti itu ya, kayak gitu. Kemudian juga toire. Nah toire itu di Jepang biasanya toirenya itu antara toire sama buat mandi itu terpisah gitu ya. Jadi toiletnya toilet kering, seperti itu di Jepang itu. Nah ini kalau cewek pasti seneng banget nih kalau toilet kering gitu kan, karena kan biasanya kan kalau, terutama kalau di Indonesia biasanya kan toiletnya kadang suka toilet umum suka campur gitu ya. Nah itu kan kadang apa, toiletnya tuh kotor gitu kan, apalagi kalau yang pakai juga sama cowok gitu kan, yang suka apa itunya, kencingnya sembarangan gitu kan, jadi kena di ini. Nah itu kan ini juga ya, apa, agak jorok juga gitu. Nah kalau di Jepang itu toiletnya kering, harus kering, seperti itu ya. Jadi bener-bener ya ada sih apanya, jet showernya gitu kan, seperti itu. Tapi kan tetap harus dijaga kekeringannya gitu, bersih gitu kan. Kalau masuk toilet, keluar toilet juga harus bersih gitu, seperti itu. Jadi mereka itu menjaga banget kalau untuk orang selanjutnya itu yang pakai juga bisa langsung seperti itu juga bersihnya gitu loh, seperti itu. Oke, kemudian kamar mandi. Nah kamar mandi itu biasanya mereka selain yang shower, nah showernya biasanya duduk, mereka sambil duduk sambil jongkok gitu, ada tempat duduk yang buat jongkok gitu. Mandinya seperti itu. Setelah mandi baru apa, mandi sabunan keramas gitu ya pokoknya. Baru setelah bersih bilas segala macam baru masuk ofuro. Ya ofuro itu kayak bathtub gitu lah ya kalau di Indonesia gini. Bathtub itu gunanya ya biasanya buat rendam kalau habis kerja capek, biasanya malam tuh kan, pulang kerja capek, rendeman ofuro. Nah seperti itu, kayak gitu. Unik juga tuh kalau ofuro itu, soalnya biasanya misalkan sekeluarga misalkan ada bapak ibu sama anak gitu ya. Nah mereka tuh biasanya kalau ofuro kan, air panas gitu, air hangat gitu ya, seperti itu bathtubnya ya, buat rendeman gitu ya. Nah biasanya itu kalau sekeluarga nih biasanya malam gitu kan, airnya tuh nggak diganti tuh, misalkan bapaknya dulu gitu, terus nanti ibunya, baru nanti si anaknya gitu, seperti itu. Ofuro-nya ganti-gantian. Makanya ofuro itu nggak boleh buat mandi, tapi buat ini apa, buat rendam doang, seperti itu. Terus kalau udah selesai baru airnya dibuang, kayak gitu. Jadi nggak setiap orang mandi terus ofurnya diisi ulang gitu terus dibuang gitu, nggak begitu, nanti jadi boros air di Jepang kayak gitu jadinya ya, seperti itu. Kemudian apa nih, furoba kamar mandi ya, seperti itu. Kamar mandi basah gitu ya, untuk mandi untuk ofuro gitu biasanya gitu. Kalau mandi shawao abimas ya kan, kotobanya. Kemudian kalau satu lagi ofuro, masuk ofuro hairimas gitu ya, masuk ke ofuro, seperti itu. Kemudian ada senmenjo, tempat cuci tangan, wastafel gitu ya. Daidokoro, dapur, atau bisa juga ada kata serapannya kicing ya, seperti itu. Jadi bisa daidokoro, bisa kicing, itu boleh ya kan.
Kemudian ada ruang makan Shokudo, ya kan. Shokudo di sini ya, kalau biasanya sebelum-sebelumnya kalau nggak salah kita biasanya kantin gitu ya. Nah ini mungkin Shokudo juga bisa ruang makan di rumah sebenarnya, seperti itu ya. Kemudian ada Ima, ruang tamu. Kemudian ada Shinshitsu. Nah Shinshitsu ini kamar tidur gitu, atau mungkin biasanya sebelumnya kita pakai heya. Ya heya juga seperti itu, kamar tidur juga, tapi lebih untuk ruangan sih heya itu. Kemudian ada koridor, roka, ya kan, sama beranda teras ya, teras buat keluar gitu ya, balkon lah seperti itu. Oke, nah ini ada penggunaannya nih, cara menggunakan kamar mandi Jepang nih yang saya tadi bilang nih, seperti itu tuh. Nah, jadi kalau toilet ala Jepang ya, ini mungkin yang tradisional kali ya. Kalau saya sih jujur saya nggak ketemu sih selama saya di Jepang yang toilet yang kayak gini nih, toilet tradisional gitu. Mungkin kalau di desa masih pakai begini nih, minasan gitu ya. Atau sekolah-sekolah di desa mungkin masih kayak gini, tapi jujur saya di Jepang itu, di Tokyo kemarin, Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, nggak ada ya. Ya selalu ketemu yang begini ya, untungnya seperti itu. Kalau ini kan kayaknya tradisional banget nih gitu kan, toilet yang sebelah kiri ini toilet ala Jepang ya gitu. Udah toilet ala barat semua sih yang saya ketemu gitu. Oke, kita masuk ke Renshu kalau gitu ya. Renshu bab 10. Halaman 82. Oke, Dinasang, boleh dibaca 1-4. Yang halaman 82, Hachiju ni Peiji. Asoko ni kombini ga arimasu. Hai. Artinya? Langsung diartiin aja. Di sana ada toko 24 jam. Ya, konbini. Oke, lanjut. Ibang. Lobby Sato Sangga Imas. Di lobi ada satu sang. Tokyo Disneyland wa Chibaken ni arimasu. Disneyland ada di prefektur Chiba. Hai. Kazoku wa New York ni imasu. Hai. Keluarga ada di New York. Ya. Oke, untuk yang nomor 3 ini ya unik ya, karena namanya Tokyo Disneyland, Tokyo Disneyland gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari wilayah areanya, regionnya gitu ya, dia sebenarnya ada di prefektur Chiba gitu. Jadi bukan di Tokyo gitu. Gitu, seperti itu ya, Chibaken gitu ya. Oke, masuk ke reibungnya. Lagi Dina terus ya, nggak apa-apa ya. Nah, lanjut. 1. Konobiru ni ATM ga arimasu ka? Hai, Nikai ni arimasu. Sekalian diartiin. Kono. Di gedung ATM ini, di gedung ini ada ATM. Ada di lantai 2. Hai, lanjut, Ibang. Asoko ni otoko no hito ga imasu ne. Ano hito wa dare desu ka? IMC no Matsumoto-san desu. Di sana ada
orang laki-laki, siapa? Matsumoto dari IMC. Iya. Lanjut. Niwani darega imasu ka? Daremo imaseng neko ga imasu. Di halaman ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ada kucing. Lanjut. Hakono nakani naniga arimasu ka? Di dalam kotak ada apa? Furui tegamiya sasing nado ga arimasu. Ada surat lama, foto, dan lain-lain. Oke, cukup dulu. Jadi ini kita sambil bahas yang pola kalimat juga. Jadi kalau kalian mau menyebutkan misalkan kan di sini di dalam kotak ada apa aja? Karena kan di dalam kotak biasanya kan ada barang banyak nih, hako nih ya kan. Nah, ini cuma bilang furui tegami, nah, kan kertas-kertas lama gitu maksudnya. Dan kertas-kertas lama, ada foto dan lain-lain. Nah, nado itu konsepnya itu mungkin kalau di Indonesia dan lain-lain seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau pakai partikel ya ini di sini, ya ini tujuannya ibarat kata kayak kita tuh nyebut yang tadi barusan tuh, misalkan saya suka makanan Jepangnya apa aja gitu kan. Kalau mau nyebutin lengkap itu pakai partikel to gitu kan, ramen to, sushi to, onigiri to ya kan. Tapi kalau misalkan banyak banget gitu kan, makanannya terlalu banyak yang saya suka, tapi saya mau nyebutin 2 aja biar cepet gitu maksudnya ngomongnya gitu kan ya kan. Ramen ya, sushi nado seperti itu ga, suki des, nah seperti itu. Jadi udah cukup 2 aja yang saya sebutin, lainnya mah biarin aja gitu kan. Kalau ditanya baru saya jawab lagi seperti itu ya kan. Oke, itu nuansa untuk nado gitu. Jadi nado itu dipakainya barengan sama ya biasanya untuk bilang dan lain-lain. Nah, nadonya itu seperti itu. Sebenarnya barangnya di kotak ini tuh nggak cuman furui tegami sama shashing doang, mungkin ada juga yang lain-lain gitu, anting gitu misalkan ya, atau kenangan masa kecil yang lain-lain gitu kan, tapi nggak dia sebutin gitu kan, terlalu banyak. Oke, lanjut nomor 5, Dina-san. Yubingkyoku wa doko ni arimasu ka? Eki no chikaku desu. Ginko no mae ni arimasu. Kantor pos ada di mana? Dekat stasiun, di depan bank. Mirasang wa doko ni imasu ka? Mirasang ada di mana? Kaigishitsu ni imasu. Ada di ruang rapat. Hai, oke. Oke, kita listening dulu ya Kaiwa ini. CD 35.第10課会話ナンプラーありますか？すみません。アジアストアはどこですか？アジアストアですか？あそこに白いビルがありますね。あのビルの中です。そうですか。どうもすみません。いいえ。ナンプラーありますか？はい。あちらにタイ料理のコーナーがあります。ナンプラーは一番下です。わかりました。どうも。第10課会話ナンプラーありますか？すみません。アジアストアはどこですか？アジアストアですか？あそこに白いビルがありますね。あのビルの中です。そうですか。どうもすみません。いいえ。
ナンプラーありますか？はい。あちらにタイ料理のコーナーがあります。ナンプラーは一番下です。わかりました。どうも。Hai. Boleh saya sama Dina ya? Saya jadi apa? Saya jadi Mira. Kalau ya, kemudian Dina yang jadi sisanya selain Mira ya, oke ya? Karena ada 2 orang tuh. Oke, mulai ya. Sensei. Sumimasen. Aji Asuto wa doko desu ka? アジア外は、アジア外はですか？あそこに白いビルがありますね。あのビルの中です。そうですか。どうもすみません。いいえ、ナンプラーありますか？はい、あちらにタイ料理のコーナーがあります。ナンプラーは一番下です。わかりました。どうも。はい。Oke. Kemudian kita masuk ke Renshubi halaman Hachiju Go Peji. Contohnya boleh dibaca dulu, Dinasang. Rei 1 dan 2. あそこにポストがあります。教室に学生がいます。Hai. Jadi yang nomor 1 contohnya adalah Asoko ni postoga arimas. Di sana ada kotak pos gitu ya, kotak pos seperti itu. Kemudian yang contoh 2, ini contoh 2 adalah gambar ruang kelas Kyoshitsu. Kyoshitsu ni gakusei itu murid-murid nih, gakusei ga imas. Nah, imas itu untuk menunjukkan manusia, hewan gitu ya, makhluk hidup. Tapi kalau makhluk hidupnya tumbuhan gitu ya, dia tetap pakai arimas gitu ya. Arimas kata benda dan tumbuhan gitu ya, seperti itu. Oke. Lanjut, Dinasang nomor 1. あそこに自動baiki apa sensei? Vending machine kalimat Jidohan. lengkapnya itu Jidohan Baiki. Jidohan Baiki ya kan, tapi bisa disingkat Jihanki seperti itu. Jihanki. Oke, lanjut. あそこに自販機があります。 Hai. Kemudian yang diimbang, lanjut 2. 食堂に山田さんがいます。 Hai, betul. Shokudo ni Yamada Sangga Imas. Nah, lanjut 3. 公園に Ya. 花があります。 Hai, betul. Di taman ada koeng gitu ya, bisa. Atau di taman ada pohon. Pohon apa pohon, Dina? Ki. Ya, ki aja. Koeng ni kiga arimas gitu. Hanaga arimas atau isu kan kursi ya, kursi di taman ada kursi. Isuga arimas boleh yang mana aja. Kemudian lanjut 4. Dina-san. Nah, itu apa sensei? Itu ceritanya lagi di lobi ada resepsionis. Nah, resepsionis itu uketsuke namanya. Lobi ni uketsuke ga imasu. Hai. Di lobi ada resepsionis. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, baca juga contohnya. Rei-nya. Doa no migi ni
suichi ga arimasu. Nah, artinya tuh? Di sebelah kanan pintu ada suichi. Saklar, tombol gitu Saklar. ya. Saklar lampu ini suichi. Nah, iya. Oke, lanjut berarti 1. Isunoshita. Ya. Di bawah kursi, betul? Isunoshita ni neko ga imasu. Hai. Ini Bang. Mise mae. Ya. Mise no mae ni kuruma ga arimasu. Hai. Kurumaga arimasu. Mise no mae ni kurumaga arimasu. Seperti itu. Lanjut 3. Ini di atas pohon sih. Iya, di atas pohon aja udah. Pohon apa? Kino ue ni otoko no hito ga imasu. Hai, otoko no hito ga imasu. Nah, ada anak laki-laki di atas pohon. Nah, seperti itu. Lanjut 4. Reizoko no naka ni iro-irona mono ga arimasu. Hai. Reizoko no naka ni iro-irona mono ga arimasu. Hai, iro-irona itu berbagai macam gitu ya. Kata sifatna juga nih, iro-irona gitu. Lanjut yang nomor 3, contohnya boleh baca juga. Teburu. Teburu no ue ni nani ga arimasu ka? Kabang ga arimasu. Ya ini ya, ada tas di atas meja. Nah gitu, seperti itu. Jadi belajar cara posisi suatu benda atau barang di sekeliling kita seperti itu ya. Kalau ini pakai contohnya di perumahan gitu ya, rumah, di dalam dan luar rumah nih nanti gitu. Kata yang tepat apa? Apakah kalau kanan migi, tonare di samping ya kan, tadi udah tuh sita ue. Kalau sita berarti di bawah gitu kan, kalau ue di atas, seperti itu. Oke, lanjut latihannya. Nomor 1. Pertanyaannya juga sensei. Iya. Bedo no shita nani ga arimasu ka? Hoka ga arimasu. Hako. Salah. Hako ga arimasu. Hai, hako ga arimasu. Oke. 2 nih Bang. Heya ni darega arimasu. Darega imasu ka? Iya. Anak perempuan? Onano hito. Onanoko. Onanoko ga imasu. Onanoko ga imasu. Ada anak perempuan di dalam kamar. Oke, lanjut 3. Madono migi ni nani ga arimasu ka? Madono migi. Tanah ga arimasu. Hai, ada lemari di samping kanannya jendela. Mado jendela, migi kanan ya. Lanjut 4 terakhir. Niwani darega imasu ka? Otoko no hito ga imasu. Nah ini
orangnya di luar Niwa. Jadi sebenarnya kalau nggak cuman ada ini nih mobil. Nah, mobil, pohon, pekaran rumah, nggak ada siapa-siapa. Kalau bilang nggak ada siapa-siapa gimana jadinya? Daremo. Lanjutin. Daremo imaseng. Hai, oke, nggak ada siapa-siapa, daremo imaseng gitu. Boleh. Oke. Lanjut. Yang nomor 4, contohnya baca juga. Rei 1 dan 2. Hasami wa doko ni arimasu ka? Hako no naka ni arimasu. Yang kedua, Mira-san wa doko ni imasu ka? Jimuso ni imasu. Jimusho apa? Dinasan? Kantor. Ya, kantor ya. Oke, lanjut yang 1. Jitensha. Jitensa wa doko ni arimasu ka? Kuruma no ue ni arimasu. Hai. 2. Otoko no hito wa doko ni imasu ka? Doa no ushiro ga imasu. Hai, di belakang ya. Ushiro di belakang. Lanjut 3. Sasing wa doko ni arimasu ka? Hong no shita ni imasu. Shita ni arimasu. Ya, arimasu. Oke. Yang terakhir 4, boleh coba? Inu wa doko ni imasu ka? Di antara berarti Aida. Pakai Aida. Otoko no koto onanoko no aida ni imasu. Iya, betul. Iya. Iya betul nih. Karena menunjukkan keberadaan tempat, lokasi. Pakai partikel nih. Seperti itu. Nah, ini lokasinya di mana? Aida ni imas gitu, seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini lihat gambar juga ya. Contohnya boleh baca, Dirasan? Basu no riba wa doko ni arimasu ka? Toire no mae ni arimasu. Panda wa doko ni imasu ka? Ookiki no shita ni imasu. Hai. Oke. Basu no riba itu maksudnya halte bus ya, kayak gini. Nah, basu tei gitu kan. Mungkin basu tei, bisa basu tei, bisa basu no riba. Karena no riba itu maksudnya norimas ini nih naik maksudnya, nori naik ya kan. Naik apa? Dalam hal ini naik bus gitu ya. Naik kendaraan gitu. Naik bus, naik densya juga bisa pakai nori gitu kan. Nah, tapi kalau
kita naik Densha kan biasanya di Eki ya, stasiun kereta gitu. Nah kalau Basute bisa dipakai Noriba gitu, tempat naik bis gitu maksudnya, atau bis. Nah makanya dipakainya Noriba, baknya itu tempat, kanji tempat. Nah ini pakai bak yang seperti ini, Noriba. Oke. Lanjut nomor 1, Dinasan. Restoran wa dokoni arimasu ka? Jihanki no tonari ni arimasu. Restoran di samping mana? Jihanki. Ini sebelum sampingnya ada lagi. Oh, Jimuso. Hai. Ya, jadi gimana? Restoran wa dokoni arimasu ka? Jimuso no tonari ni arimasu. Hai. Nomor 2, Zou. Zou itu gajah ya. Ini Zou. Nah, Zou nih. Wa dokoni imasu ka? Boleh bilang di antara toire dan panda boleh, atau mau di kirinya panda boleh, di kanannya toire boleh. Nah gimana tuh? Ini emang melatih seperti itu sih latihan ini. Coba yang diantara sensei. Ya boleh. Toire to panda no aida ni imasu. Hai, seperti itu. Lanjut yang 3, Jido Hanbaiki. Nah, kanjinya tuh kayak gitu, Jido Hanbaiki. Jido Hanbaiki wa dokoni arimasu ka? Jimuso no migi ni arimasu. Hai, oke. Terakhir omiyage. Omiyage wa dokoni arimasu ka? Berarti udah pasti pakai kiri nih kali ini. Udah nggak ada lagi soalnya. Kirinya jam. Jam bahasa Jepangnya pakai apa sih? toke aja, toke. Oh. Toke no hidari. Ya. Toke no hidari ga ni arimasu. Hai, oke. Jadi untuk menunjukkan lokasi ya kan, kayak misalkan seperti ini ya. Ini contoh yang bagus nih, seperti ini. Jido Hanbaiki, Jimusho, restoran, atau kayak gini omiyage dan tokenya, toire, basute. Ini kan mereka udah pasti akan di situ terus kan, gitu kan. Kecuali mungkin direnovasi gitu ya, atau ada gempa bumi terus jadi rusak gitu, terus pindah, itu lain soal. Nah, kalau kayak misalkan keberadaan tempat yang misalkan yang lokasinya tuh udah pasti di situ gitu, di situ-situ terus gitu ya. Nah, berarti pakainya ni gitu. Untuk menunjukkan keberadaan tempatnya itu ni partikelnya. Ya kan? Bukan ga lagi tadi tuh. Karena kenapa kalau ni? Karena biasanya partikel ni itu sesuatu yang menempel, akan selalu ada di situ, seperti itu. Kayak gitu, ya. Makanya jadi tadi kadang pakai ga, pakai ni. Nah, yang benar pakai ni gitu. Kalau tempatnya itu nempel di situ-situ terus gitu ya. Nah, itu pakai ni kayak gitu ya. Oke.
lanjut. Yang ini boleh yang nomor 2 aja deh nih. Dinasang boleh dibaca HB-nya. Contohnya dulu. Sumimasen. Denchi. Iya, denci. Denci itu baterai. Gitu, baterai. Baterai buat remote AC gitu kan, atau remote TV. Nah, kan pakai baterai itu baterai. Nah, itu denci namanya. Denchi wa doko desu ka? Denchi desu ka? Gisi no mae ni arimasu. Domo. Nah, ini zashi. Oh, zashi. Zashi itu adalah majalah ini kalau digambar. Nah, zashi. Nah, zashi no mae ni, batu baterainya ada di depan majalah gitu. Kayak gitu. Ini aneh juga sih ya kan. Apa etalase tokonya majalah sama batu baterai kan kayak nggak nyambung gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa lah. Ilustrasi aja mungkin. Oke, lanjut yang nomor 1, lanjut Dinasang. Gimana? Yang diganti berarti kotobanya cuman yang 3 garis bawahin doang tuh, denchi sama zashi no mae yang diubah. Sisanya sama. Silakan Dozo. Sumimasen. Kasa wa doko desu ka? Kasa desu ka? Doa no mae ni arimasu. Domo. Ya, lanjut. Duanya. Sumimasen, ATM wa doko desu ka? ATM desu ka? Achira. Itu dia pakai ushiro. Ada di belakang lemari gitu. Gimana? Ada di belakang lemari. Tana no ushiro ga arimasu. Ni, jangan lupa ni. Astagfirullah. Ni arimasu. Hai. Ni arimas. Oke. Karena biasanya ATM juga biasanya ya selalu nempel di situ kan. ATM kan berat banget gitu ya. Gak mungkin dipindah-pindah ATM. Jadi selalu biasanya pakai ni untuk menunjukkan keberadaan lokasi tempat gitu ya. Yang biasanya menempel di situ-situ terus. Nah, ni. Oke, ini di skip. Boleh listening deh. CD 36.第10課問題1番1、あなたは今どこにいますか？はい、Dinasang. Kotae wa? あなたはどこにいますか？部屋にいます。Hai. Lanjut 2. 2、あなたのうちに犬がいますか？ Dinasang. いいえ。べ、 Hmm. あなたのうちに犬ya sensei? Iya, Inu anjing. Inu ka imasu ka? Iya, imasen. Hai. Lanjut 3. 3、あなたの部屋に時計がありますか？ Dinasang. はい。はい、あります。Hai. 4、日本語の辞書はどこにありますか？ Gimana Dinasang? Bebas aja jawabannya sih ini.
Ngarang-ngarang aja juga boleh kalau 4. Eh, ta Hmm. Jisho apa? Nakanotana Mm-mm. ni arimasu. Hai, boleh. 5. が、うちの近くに何がありますか？ Kotae wa Dina-san? Uchi ni apa tadi sensei? Uchi no chikaku ni. Uchi no chikaku ni nani ga arimasu ka? Gitu. Oh, kombini ga. Kalau mau jawab dekat kombini itu gimana sih? Uchi no chikaku ni. Nah, uchi no chikaku ni, ya kan? Konbini ga arimasu. Uchi ni chikaku ni kombini ga arimasu. Ya. Jadi kan untuk menunjukkan keberadaan bahwa kombininya itu ada, tapi di dekat rumah kita gitu. Rumah saya tuh di dekat rumah saya ada kombini gitu. Nah, itu bisa. Uchi no chikaku ni, nah, di dekat rumah. Konbini ga arimasu, ada konbini. Nah, oke. Lanjut bawahnya nih, milih gambar 1 2 3 gitu ya. Dina-san, ini saya langsung aja yang 1 sampai 3 nggak saya berhentiin ya. Jadi kamu langsung milih nanti nih. Apakah gambar 1, 2, apa 3. Jadi saya nggak berhentiin. Saya putar 2 kali gitu ya. 1, 2, 3-nya masing-masing gitu ya. Tapi dari 1 sampai 3 saya nggak stopin satu-satu gitu ya. Untuk latihan juga cokainya. Oke.2番、 1、すみません。トイレはどこですか？あそこに階段がありますね。ええ、お手洗いはあの階段の後ろです。どうも。2、すみません。辞書はどこですか？あの電話の左ですよ。ありませんよ。そうですか。あそこ。え？棚の上です。ああ、どうも。3、佐藤さんですか？ミラーです。ミラさん、今どこにいますか？駅の前です。そうですか。じゃあ、今行きます。はい。2番、 1、すみません。トイレはどこですか？あそこに階段がありますね。ええ、お手洗いはあの階段の後ろです。どうも。2、すみません。辞書はどこですか？あの電話の左ですよ。ありませんよ。そうですか。あそこ。え？棚の上です。ああ、どうも。3、佐藤さんですか？ミラーです。ミラさん、今どこにいますか？駅の前です。そうですか。じゃあ、今行きます。はい。Oke. Dina-san, nomor 1 jawabannya? Nomor 1. Nomor 2.
Nomor 3. Hai. Yang 3? Nomor 1. Hai. Benar semua ya. Bagus. Lanjut ke Marubatsu yang ini. Cuman apakah Maru atau Batsu? Sama, saya nggak stopin satu-satu, langsung aja 1 dan 2 langsung saya iniin. Saya ulang 2 kali juga.3番、 1、こんにちは。テレーザちゃんはいますか？いいえ、テレーザは公園へ行きましたよ。そうですか。テレーザちゃんは公園にいます。2、グプタさん、お国はどちらですか？インドです。そうですか。家族と一緒に日本へ来ましたか？いいえ、一人で来ました。家族は国にいます。そうですか。グプタさんは家族と日本へ来ました。3番、 1、こんにちは。テレーザちゃんはいますか？いいえ、テレーザは公園へ行きましたよ。そうですか。テレーザちゃんは公園にいます。2、グプタさん、お国はどちらですか？インドです。そうですか。家族と一緒に日本へ来ましたか？いいえ、一人で来ました。家族は国にいます。そうですか。グプタさんは家族と日本へ来ました。Oke. Dinasang, yang nomor 3, 1 apa? Satunya Maru, Hai. yang 2-nya Batsu. Hai, betul dua-duanya ya. Bagus. Oke. Yang nomor 1 bicara tentang apa tadi mereka? Nanyain Teresa Chang di mana? Mm-mm. Ada Lalu? di Kowen. Hai. Pernyataannya apa tadi? Nihongo-de-nya? Teresa Chang ada di Kowen. Nihongo-de-nya dalam bahasa Jepangnya gimana? Teresa Chang wa Kowen ni imas. Hai. Oke, yang nomor 2, mereka bahas apa? Ku bahas tinggal di Jepang Mm-mm. sama keluarga atau enggak. Ya, heeh. Terus pernyataannya apa tuh? Kok salah gitu? Hitoride. Mm-mm. Pernyataannya Kazoku sama Guptanya sama-sama di Jepang. Hai. Oke. Ya, betul. Lanjut 4. Nah ini apakah Imas atau Arimas nih? Nah ini simpel banget nih. Oke, lanjut coba. Langsung nomor 1 aja, Dinasang. Wain Uribawa Chikani Arimas. Hai, artinya apa? Pembelian wine di basement. Hai. Uriba itu maksudnya tempat jualan ya? Tempat Oh, jualan tempat jualan. wine. Wine itu anggur di situ. Tempat jualan wine ada di Basement. Hai, Chika basement ya, betul. 2.
inu inu wa doko ni imasu ka? Lanjut. 3. Asoko ni chisai otoko no ko ga Asoko ni chisai otoko no ko ga imasu. Hai. Kai reizoko no naka ni nani mo arimasen. Hai, betul. Jadi di dalam kulkas nggak ada apa-apa katanya. Lanjut, 5. Jimuso ni daremo imasen. Hai, betul. Di kantor nggak ada siapa-siapa. Nah, itu bisa. Kemudian ini masih sama, ngebahas tentang posisi. Nah, posisi juga nih. Contohnya dibaca dulu, Dinasong. Contohnya eki no chikaku ni takushi no riba ga arimasu. Di dekat stasiun gitu ya, kan itu nggak persis ada di depan stasiun kan si taksinya, jadi pakainya Chikaku. Nah, lokasinya deket gitu, Chikaku deket. Eki no Chikaku ni takushi no riba ga arimasu. Nah, di sini takushi nih, takushi no riba gitu kan, halte taksi gitu kan, tempat buat naik taksinya. Lanjut, 1. Supano di Hongya, toko buku yang ada gambar bukunya tuh. Nah, Supano Hongya no pakai Oke. arahnya gimana arahnya? Supano bukan. Jadi pakai POV-nya supermarket, Supa. Nah, POV-nya Supa gimana jadinya? Supano tonari. Hong no tonari. Enggak. Cukup pakai ini aja. Tonari bisa, boleh tonari di samping, atau lebih spesifiknya apa arahnya? Miki. Eko Miki. Iya benar, karena pakai poin sudut pandangnya Supa. Hai. Di sebelah kanannya gitu kan, di sebelah kanannya supermarket ada toko buku. Nah benar gitu. Tapi atau mungkin cuman mau bilang di samping aja deh gitu kan. Kalau mau bilang di samping berarti tonari aja. Supano tonari ini Hongya ga arimasu, di samping supermarket ada toko buku. Tapi kalau di sampingnya kan nggak tahu jadinya samping kanan apa samping kiri apa samping belakang ya, apa samping depan ya gitu kan. Tapi biasanya tonari itu kalau nggak di kanan di kiri sih biasanya kayak gitu. Cuma kan nggak spesifik ya tonari gitu ya. Gitu. Tapi bisa dipakai gitu. Asalkan ya kelihatan aja gitu kan. Bisa dilihat kasat mata gitu kan. Tapi kalau lebih spesifik gitu kan, oh ternyata misalkan Dina di Jepang mau ditanyain orang gitu ya, terus mau bilang kan nggak kelihatan nih misalkan lokasinya. Nah bisa bilang yang lebih spesifik ya kan. Kalau tonari kan nggak kelihatan tuh. Nah misalkan oh nanti setelah Supa ada di sebelah kanannya Supa gitu kan, sebelah kanan Supa toko bukunya. Nah itu kan lebih spesifik, oh kelihatan Supa gede gitu kan, oh terus di samping kanan. Nah seperti itu cara ngasih tahu orang ya. Lanjut 2.
Depato to Yubenkyoku no Depato to Mm-mm. Yubenkyoku no Mm-mm. Nah, hai. Aida ni ginko ga arimasu. Iya, betul. Aida diantara. Oke, lanjut 3. Yubenkyoku no nani ni posuto. Nah, apa tuh posuto tadi? Kotak pos. Ya, kotak pos nih. Berarti di belakang. Usiro ya, Sensei? Pakai point of view mana? Sudut pandang apa sekarang? Sudut pandang yang mana? Yubenkyoku. Ya, berarti Oh, di depan. ya, betul. Yubenkyoku no mae ni. Ya, Yubenkyoku no Mae ini posuto ga arimasu. Ya, jadi mesti lihat juga tuh sudut pandangnya pakai yang mana. Kalau pakai Yubenkyoku berarti kan ada di depan Yubenkyoku gitu kan. Artinya harusnya Yubenkyoku no Mae ni posuto ga arimasu. Di depan kantor pos ada kotak pos. Nah, oke. Lanjut. Contohnya dibaca dulu. Isu no shitani neko ga imasu. Hai, jadi ini latihan partikel banget nih ya. Jadi satu ini ada 3 nih partikelnya kayak gitu. Atau mungkin bisa double, boleh gitu kan biasanya gitu. Nggak masalah. Lanjut 1, isinya gimana? Sugomu wa sukue no ue ni arimasu. Jadi apa tadi? Sukue no ue ni arimasu. Iya. Hai, oke. Lanjut 2. Hanaya nani Hanaya wa nggak apa-apa, isi dulu aja. Nanti kalau salah kan saya koreksi. Hanaya wa supa Hanaya wa supato ginko no aida ni arimasu. Hai, bener. Hanaya, toko bunga ada di antara Ginko dan Supa. Bener. Oke, lanjut. 3, Sanbang. Kowen ni Kowen ni daremo imaseng. Hai. Betul. Di taman nggak ada siapa-siapa. Mana? Lanjut 4. Hakono nakani nani
arimasen. Hai, betul. Nanimo arimasen. Lanjut 5. Benar, Sensei. Ya. Ekini Chikakuno kombini ya supanado ni arimasu. Gimana? Diulangin lagi. Bentar. Ekino Chikakuni. Ekino Chikakuni. Kombini ya supanado ni arimasu. Yang terakhir dong yang salah nih. Harusnya partikelnya apa? Nado nani arimas. Bukan nih itu. Gak kah, Sensei? Gak, ya betul gak. Ekino Chikakuni. Nah, di dekat stasiun kereta ada, ya kan? Ada konbini kemudian supa dan lain-lain. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nado soalnya. Kalau nado berarti pasangannya pasti ya. Seperti itu. Selalu ya dia pasangannya nado. Oke. Nah, ini dibaca terus kemudian nanti dari gambar ini kira-kira yang lebih tepat menggambarkan paragraf pendek ini yang mana, apakah 1, 2, atau 3. Nah, ini nih. Oke, boleh dibaca yang dari awal sampai akhir, Dina-san. Watashi no hatarashi uchi wa shizukana tokoro ni arimasu. Uchi no tonari ni kirei na kouen ga arimasu. Kouen no mae ni tosokan to kisaten ga arimasu. Watashi wa tosokan de hon o karimasu. Soshite kouen de yomimasu. Tokidoki kisaten de yomimasu. Kisaten no kohi wa oishii desu. Uchi no
Chikaku ni yubin kyoku to ginko ga arimasu. Yubin kyoku to ginko no aida ni supa ga arimasu. Supa no naka ni hanaya ya oishi pan ya ga arimasu. Totemo benri desu. Ya. Udah dapat 1, 2, apa 3-nya? Sebentar, Sensei. Ya, oke, nggak apa-apa. Dilihat-lihat dulu. Gimana? Minasang sudah dapat? Yang nomor 3. Oke. Alasannya? Kata kuncinya ada di Yubin kyo-nya ada di antara. Jadi satu-satu ya, kita bedah ya. Yang pertama, dari atas dulu tuh, dari bacaannya. Pertama, uchi no tonari ni kirena koen ga arimasu. Nah, di samping rumah uchi no tonari ni, ya kan, ada koeng. Cari yang rumah terus sampingnya koeng. Udah, itu dulu. Teknik eliminasi ini namanya kita pakai. Teknik eliminasi. Jadi mengeliminasi yang mana nih jawaban yang kira-kira salah, udah pasti kita nggak usah lihat lagi, seperti itu ya. Nah, berarti di samping rumah harus ada koeng, itu pertama. Yang 1 dan 3 ya kan, berarti 2 kan di depan ya, di seberang gitu ya. Nah, ini salah, nomor 2 udah pasti salah. Dari kalimat pertanyaan pertama aja udah salah, nomor 2. Kemudian lanjut, koeng no mae ni toshokan to kisaten ga arimasu. Nah, di depan taman ada apa? Di depan taman ada toshokan dan Kedai kisaten. Ya, ada kedai kopi dan perpustakaan. Nah, berarti 1 dan 3 masih ada tuh, benar, masih bisa tuh. Oke, lanjut habis itu. Kemudian toshokan de hong o karimasu itu kalimat lengkapin aja gitu. Jadi kayak pengeco biar kamu bikin lama aja tuh baca ya kan.
Soste koen de yomimasu. Nah, ini juga sama, nggak penting. Kemudian tokidoki kisaten de yomimasu, nggak penting juga, ya kan, skip. Kisaten no kohi wa oishi desu, skip juga, nggak penting. Nah, yang penting adalah lokasi. Uchi no chikaku ni yubin kyoku to ginko ga arimasu. Nah, di dekat rumah saya ada kantor pos dan ginko, ya kan. 1 dan 3 masih bisa tuh, ya kan. Oke, lanjut, berarti 1 dan 3 masih bisa berterima. Lanjut, Toshokan to ginko no aida ni. Nah, ginko no aida ni supaga arimasu. Nah, udah jelas nih di sini berarti harus, ya kan. Supanya harus di antara ginko, ya, ginko itu bank, dan yubinkyoku dan kantor pos. Yang mana yang supermarketnya ada di antara ginko dan yubinkyoku. Ya, cuman ada nomor 3. Seperti itu caranya. Udah selesai, pilih 3. Kayak gitu, sisanya udah nggak usah dibaca lagi. Udah nggak penting karena udah kelihatan jelas tuh. Oh, ini yang ini bener. Nah, seperti itu cara ngerjain soal. Apalagi kalau JLPT nanti yang butuh waktu cepet. Nah, kayak gitu, ya kan? Seperti itu. Teknik eliminasi. Karena nomor 2 dan 3 tuh sebenarnya kalau pakai yang AIDA sama tuh, ya kan? Nanti jadi ribet, ya kan? Makanya mesti dirunut dari awal. Dari awal gimana nih? Nah, yang nomor 2 udah tersisih dari awal sebenarnya. Ya kan? Gitu. Terus yang nomor 1 dan 3 itu sampai akhir sisa yang AIDA ternyata pembedanya. Ya udah itu udah nggak perlu mikir lagi, 3 langsung kayak gitu. Gitu cara ngerjain soalnya ya. Oke. Masih kesulitan nggak apa-apa, namanya juga baru belajar sekali ini. Ada pertanyaan dulu Dinasang? Dan saya mau tanya deh, kalau misalkan kayak yang bagian kanji, itu tuh kalau yang R5 ada berapa sih sensei yang harus dihafalin? Ada 103 kanji, N5. Berarti yang sensei kirim itu N5 atau N4 ya? Yang mana yang saya kirim ya? Sensei apa? Di grup kayaknya ada. Di grup kayaknya ada. Ini Kotoba. Ada lagi nggak ya? Ada pernah ngirim memang ya? Yang ini JLPT level N4 ini? Nah, itu kah sensei kanjinya yang harus dihafalin? Iya, betul. Ini kalau mau sampai N4, tapi ini N4. Iya, kok kayak udah susah-susah banget gitu. Iya, memang. Ya gimana ya? Kalau bilang susah, ya susah karena belum pernah dipelajari sih sebenarnya, gitu kan. Gitu. Kamu baru berapa bulan di Jepang ya? Saat ini? Udah mau setahun Udah mau sensei. setahun ya? Oh, udah lama juga. Iya, tapi belajarnya baru. Soalnya kan mau ikut Arubaito. Makanya baru belajar bahasa Jepang. Oh, gitu. Baru setahun, udah setahun tapi baru belajarnya sekarang ini. Sebelum-sebelumnya gimana? Iya, sebelumnya belum. Oh, tapi nggak kerja sama sekali apa gimana? Iya, sensei nggak kerja. Oh, lama juga ya baru mutusin belajarnya gitu, baru setahun. Setahun tuh orang Jepang tuh, ya kalau misalkan dari nol banget ya mungkin N4 lah kali ya, kalau setahun tuh kayak gitu. Kalau Dulu belajar, tuh sempat kayak ikut les kayak gini juga online. Terus? Tapi berhenti. Terus ya udah baru lanjut lagi sambil lewat YouTube gitu sensei. Iya. Nah, baru kepikiran kayaknya udah bosen deh di rumah gitu, mau ikut Arubaito gitu. Iya, memang harus kerja, kalau nggak bosan di rumah doang gitu.
belum punya anak kan? Belum, Sensei. Iya, kalau belum punya anak, apa apa sih namanya, ya masih inilah, masih banyak gitu yang mau nerima kerjaan gitu. Di Jepang tuh begitu ya, gak enaknya tuh di Jepang tuh minusnya ya, kalau menurut saya ya, di Jepang tuh minusnya cuma satu, kalau kita udah punya anak gitu. Karena nggak tahu kenapa ya, bingung juga saya juga itu ya, di yang faktor ini gitu ya, kayak dirasisin gitu kalau kita punya anak gitu loh ya, kayak nggak ramah anak gitu, intinya kuncinya di situ sih. Nggak tahu kalau di Kumamoto ya gitu, mungkin beda kali ya, kalau di Kumamoto mungkin ini ya, tapi kalau kayak di kota besar tuh kayaknya kayak dibilang urusai gitu, nggak berisik gitu kan kalau anaknya, ya namanya juga anak-anak ya, makanya kalau di Indonesia lebih ramah anak gitu, kayak gitu tuh, plus minus lah ya Jepang Indonesia gitu ya. Ngerasain nggak gimana kalau di Kumamoto? Enggak sih, Sensei. Enggak ya? Oh gitu, nggak tahu sih. Kumamoto tuh lebih kota apa desa sih? Desa, Sensei. Oh desa. Kalau desa sih menurut saya lebih lebih ramah ya harusnya gitu ya, kayak gitu. Ya kalau kota tuh orang-orangnya kayak gitu dah, apa gimana ya, kayak individualis banget gitu maksudnya, kayak berisik dikit komplain gitu ya kan. Aduh, ya plus minus lah ya. Tapi di sana Kumamoto tuh kagak ada beruang kan ya, nggak ada kuma. Oh, nggak ada. Oh iya iya, ya di bawah sih. Oke, iya ini kayak gini dah kanjinya. Nah, tapi ini kanji N4 loh. Kalau kanji N4 berarti kanji N5-nya harus dikuasain dulu. Ya kan, karena ini udah langsung ngebahas N4 yang dikasih sama si sensei itu, siapa namanya, Walida sensei apa namanya. Tapi kalau Mm-mm. JLPTN 5 berarti yang ini belum Ini belum belum masuk. belum keluar kan, Sensei? Oh Iya. iya. Heeh. Tapi biasanya kalau tesnya JLPT-nya itu nanti akan ini, misalkan tetap muncul nih, tapi dikasih furigana nanti di atasnya gitu. Seperti itu. Kalau N5 itu kanjinya tuh kanji yang dasarnya ada 103. Hmm, di mana ya? Nah, ini contoh-contoh ujiannya nih kayak gini nih. Nah, ini ngetes kamu ngebaca kanji nih nanti. Kalau N5 begini. Kayak gitu. Nah, tuh. Sensei wa shukudai o nani nani shimasta. Nah, ini seperti apa nih? Apakah de shimasta, da shimasta, shitsu shimasta, shu shimasta? Nah, kayak gitu. Nah, ini kanji keluar nih sebenarnya. Kanji keluar kah atau kanji apa gitu kan? Nah, ini tadi yang tadi sering nih gakusei. Nah, tuh gakusei bacanya. Nah, seperti itu kanji-kanji yang keluar nih. Kanji sungai, jam, kanji apa nih? Kanji putih, shiroi. Nah, kayak gini nih. Ini kanji apa? Kawa. Kawa itu apa? Sungai. Nah, udah mulai belajar ini begini-begini kalau mau N5 nih. Ini apa? Namae, ya kan biasanya kalian tadi kan suka sering tuh main nih, nani ekino main nih di depan mae, ya kan, mae itu sebenarnya depan nih, ya kan. Terus yang ini satu lagi adalah kanjina, kanji nama. Nah, makanya orang depan biasanya namae. Nah, berarti kalau namae berarti nama depan, kayak gitu maksudnya nih. Gitu. Kemudian apa nih? Ya kan sita mate jadi apa? Oh, ini ternyata jadi heta. Heta artinya apa? Kurang pandai. Nah, kayak gitu. Ya kan? Ini kanji sita, kanji bawah nih kan. Kanji bawah sama kanji tangan. Gitu. Itu kanji-kanjinya.
Kalau kanji N5 ada 105 kanji apa 103 kanji gitu ya. Kalau N4 itu yang tadi tuh ada sekitar 180 ya nggak salah gitu. Tapi ya bisa lah gitu, bisa pelan-pelan aja belajar kanji. Mau ditulis boleh, mau diapalin pakai flashcard boleh, ya kan, bikin flashcard sendiri atau bikin dari ini, dari AKB bisa kok. Yang tadi tuh AKB yang saya sering pakai tuh, kamus elektronik AKB itu boleh. Itu tuh ngapalinnya kunyomi sama onyominya semua ya, Sensei? Apa kunyominya dulu? Sebenarnya kalau saya belajarnya sih ya memang harusnya kunyomi gitu ya belajarnya. Cuman kalau saya sendiri pakai lebih dari langsung praktek dokainya kayak gitu, seperti itu. Contohnya ya banyak-banyak membaca sih, membaca yang sesuai level kita, seperti itu. Contohnya ya ini apa, bentar, ada di mana itu dia? Nah, ini ngebaca-bacaan yang begini nih kalau saya sekarang latihannya nih, karena saya belajar buat yang 3 kan sekarang nih. Nah, misalkan kayak ada pamflet, nah kayak gini pamflet, baca gitu kan. Dari bacaan begini kan kita bisa ini nih, belajar juga kanjinya. Oh, ini kanjinya kanji-kanji apa aja nih gitu kan. Terus juga kadang ada katakana kayak gini gede-gede. Kalau katakana biasanya dipakai tuh kayak buat ngasih tahu ini loh key point-nya tuh sebenarnya di situ gitu kan, seperti itu. Kemudian juga bacaan-bacaan ya seperti ini 1 2 3, mana lagi nih. Nah, ini rata-rata yang begini-begini nih gitu kan, bacaan. Nah, kayak gitu. Ini kan ada kadang suka dikasih furigana. Nah, itu kan bisa dibaca tuh kayak ini. Oh, kayak gitu sih. Tapi memang kalau kadang ada juga yang begini nih belajar ya. Kalau dulu awalnya saya pernah belajar dengan metode yang seperti ini nih. Mana sih namanya tuh? Bukan. Nah, yang kayak begini nih. Nah, ini kanji-kanji N5 nih, ya kan, dapat daftar kanji N5 dulu di tempat kursus saya sebelumnya. Gitu kan. Saya juga dulu belajar kursus juga. Nah, ini dari 1 sampai 105 nih, kayak gini nih. Ya, dulu saya ngapalinnya begini tapi kan susah gitu ya. Kayak gitu. Ya mungkin awal-awal mungkin masih ingat-ingat gitu kan, tapi lama-kelamaan kayak mulai lupa-lupa lagi gitu maksud saya. Jadi kayak kalau saya lebih ke pertama ya membiasakan diri, kira-kira ini dipakainya kapan nih. Oh, ternyata kalau dipakainya ya contohnya untuk nunjukin mae nih, yang tadi nih yang sering kita pakai nih mae nih, kanji mae. Oh, kalau menunjukkan lokasi, oh ternyata mae pakainya. Tapi kalau nanti mungkin aja bisa zeng gitu kan, kapan dipakai zeng. Nah, misalkan sengetsu ya kan, seperti itu. Tapi sengetsu kayaknya nggak pakai ini deh, pakai yang satu lagi yang saki seingat saya. Itu mungkin yang lain-lain beda juga nih. Contohnya mae berarti apa nih mae? Buka aja deh AKB-nya gitu kan, kira-kira dipakainya buat apa nih kalau zeng. Oh, gozeng. Nah, seperti itu, gozeng pagi hari gitu kan, sebelum jam 12 siang gitu kan, seperti itu. Atau maini, atau misalkan nama tadi nama gitu kan, seperti itu. Kayak gini nih belajarnya ya begini nih gitu. Ada lagi? Arigatou gozaimasu, Sensei. Oke.
Kalau Dina sendiri gimana belajar kanjinya sekarang? Sekarang masih belajar nulis Sensei. Nulis pakai Iya, beli buku. ada Ada buku yang kanji N5 gitu. Tapi Oh. cuman 100. Ya memang 105 doang. Iya memang segitu. Terus kayak kalau misalkan buka yang buku lain Hah? gitu kayak ada beberapa yang di sini ada di situ nggak ada gitu makanya bingung. Iya memang. Memang. Pakai buku yang mana tuh kalau buat belajar kanji? Ini dari Shopee sih Sensei. Oh gitu. Iya macam-macam sih. Gitu. Jadi yang saya pakai dulu juga yang ini nih. Yang basic kanji book nih. Ini juga kan ngacak sebenarnya dia nih. Nggak melulu N5 nih. Mungkin awal-awal N5 gitu kan. Tapi kadang ada N4 diselipin di sini gitu kan. Jadi emang agak mungkin karena buku lama juga kali ya kalau ini kan gitu ya. Jadi ya seperti itu dah. Gitu. Tapi tetap sih untuk buku rata-rata N5 N4 itu ya mungkin tukar-tukaran gitu kayak. Jadi kayak hampir nggak ada yang pasti tapi kira-kira itu gitu yang keluar seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan nih sebelum kita akhiri kelasnya? Udah Sensei. Oke, Terima kalau kasih. sudah. Ya awal-awal sih belajar nulis aja sih memang ya mau gimana lagi ya. Kalau kanji seperti itu deh caranya. Saya juga banyak nulis dulu waktu belajar kanji. Sampai sekarang masih ini juga. Masih nulis juga kanji yang 3 masih saya nulis nih. Ya kenapa Sandra mau nanya apa itu? Lagi ngetik apa gimana nih si Alexandra? Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, Sandra, yang mulai saya ikut, iya bisa. Nanti itu ya, japri saya aja ya. Kalau minta rekaman lesnya tuh yang tadi tuh si Alexandra ya. Nanti kirimin saya emailnya ya. Jadi nanti kamu bisa nonton sendiri gitu rekamannya. Oke, kirim email ke saya ke WA emailnya nanti saya kirimin. Saya sebenarnya udah bikin playlistnya gitu sebenarnya. Gitu, tapi nggak saya publish gitu, nggak di public gitu. Di private gitu videonya gitu. Kalau yang dikirim sama Sensei Walida itu kan di grup kan satu gitu kan. Nah kalau saya bikin terpisah sendiri di YouTube, saya bikin playlist, ya kan. Tapi nggak bisa dicari gitu. Kalau misalkan kalian ketik di YouTube nih, nggak bisa, nggak akan muncul karena di private gitu videonya kayak gitu. Tapi saya rapiin biar rapi gitu. Sebenarnya kalian bisa juga tuh kayak minta ke saya gitu kan. Kirimin aja ke emailnya ke saya, nanti rekaman kelas ini semuanya ada gitu di YouTube tapi di private videonya seperti itu gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita akhiri kelasnya sampai sini ya. Oke, minasan kyomo ichinichi otsukare-sama desu. Otsukare-sama desu Sensei. Hai. Arigatou gozaimasu. Ya, tondemonai desu kochira koso. Oke ya. Boleh live ya, si minasan silakan. Record.